Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 ingin mempresentasikan materi kami tentang reaksi kimia. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuyun Afidasuri, Asma Qonitat, Siti Khadijah, Deprima Rizkika, Maghfira Ahmad, Rizka Amalia, Lanina Romea, Safira Dinanda, Rahma Fadilah, Ika Marieta, Muni Safarina, dan Putri Suci Dwi Irta. Sebelumnya, apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Kemudian, zat sendiri adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. Nah, faktor-faktor reaksi kimia yang pertama ada konsentrasi reaktan, yang kedua ada tekanan, yang ketiga suhu, lalu katalis, yang kelima orientasi spesies yang bereaksi, yang keenam luas permukaan, yang ketujuh intensitas cahaya, lalu ada sifat pelarut dan sifat reaktan. Di sini ada contoh reaksi kimia. Yang pertama reaksi kimia fotosintesis, di mana tumbuhan juga mengalami reaksi kimia yang disebut fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis yang akan dilewati oleh suatu tumbuhan akan membutuhkan 4 faktor. Yang pertama ada klorofil, air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Di sini ada contoh reaksi fotosintesis yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat dibentuk melalui reaksi sinar matahari CO2 plus H2O ditambah dengan klorofil, kemudian menjadi karbohidrat atau CH2O ditambah O2. Glukosa merupakan karbohidrat sederhana paling banyak diperlukan dalam tubuh manusia. Pati merupakan polisakarida sebagai sumber makanan atau energi. D-ribosa dan 2-deoksiribosa adalah karbohidrat monosakarida penyusun DNA dan RNA. Reaksi kimia yang kedua ada reaksi kimia pembakaran. Contohnya yang sering kita temukan yaitu ketika kita menyalakan korek api, menyalakan kompor, atau menyalakan panggangan. Kamu akan melihat reaksi kimia yaitu pembakaran. Pembakaran menggabungkan dua molekul yaitu molekul energi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Terkadang api pada kompor gas tidak hanya biru tapi memiliki beberapa warna kuning atau oranye di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Jika api tidak hanya biru, metana tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk terbakar sepenuhnya, meninggalkan beberapa karbon yang tidak terbakar. Api juga tidak akan sepanas api benar-benar biru untuk alasan yang sama. Persamaan umum untuk reaksi pembakaran sempurna yaitu bahan bakar ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Bahan bakar yang membakar dalam reaksi pembakaran biasanya terdiri dari hidrokarbon yang hanya berisi karbon dan hidrokarbon. Kandungan oksigen di dalam pembakaran dapat mempengaruhi warna api. Apabila kandungan oksigen di dalam reaksi kimia api rendah, maka api akan cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan apabila kandungan oksigennya tinggi, api akan cenderung berwarna biru. Warna api ini merupakan radiasi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat energi dan temperatur api tersebut. Pertama, harus ada sumber panas yang bisa memanaskan kayu sehingga mencapai temperatur yang sangat tinggi. Sumber panas ini berasal dari gesekan. Ketika kayu mencapai 150 derajat Celcius, panas menguraikan sebagian materi selulosa kayu yang kemudian menghasilkan gas. Gas yang kita lihat ini disebut sebagai asap. Yang ketiga ada pencernaan makanan. Ribuan reaksi kimia terjadi selama proses pencernaan makanan. Ketika kamu memasukkan makanan ke dalam mulut, enzim di air liur mulai memecah gula dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap oleh tubuh. Secara alami, tubuh manusia memproduksi enzim yang memecah karbohidrat bernama enzim amilase. Salah satu jenis enzim amilase yang paling pertama memecah karbohidrat saat makan adalah enzim betialin. Kemudian enzim betialin adalah enzim yang terdapat pada air liur
sehingga sering disebut dengan amilase sapila, di mana fungsi utama enzim betialin ini adalah memecah atau menghidrolisis karbohidrat atau pati menjadi bentuk yang lebih sederhana. Keempat, ada reaksi sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen dapat membersihkan badan atau pakaian melalui reaksi kimia. Sabun mengemulsi kotoran yang menempel sehingga bisa dibersihkan dengan air. Surfaktan memiliki sifat sebagai zat pembasah, zat pengemulsi, dan pendispersi yang dapat membuat deterjen mampu mengangkat kotoran dari kain dan menahan kotoran tersebut tetap berada dalam air cucian. Deterjen biasanya mengandung beberapa jenis surfaktan seperti anionik atau sabun, ninonik atau alkohol lemak terepoksilasi yang dapat mengangkat kotoran dari kain. Kemudian ada reaksi memasak. Dalam memasak tentunya kita menggunakan panas untuk merubah senyawa di dalam makanan. Contohnya ketika kamu merebus telur, hidrogen sulfida yang dihasilkan dari memanaskan putih telur akan bereaksi dengan zat besi yang terdapat di dalam kuning telur. Merebus telur berhubungan dengan perubahan wujud benda secara kimia, karena terjadi perubahan senyawa protein penyusun telur yang mengalami perubahan kimia yaitu denaturisasi. Ketika menggunakan panas yang tinggi untuk merebus telur, itu menyebabkan reaksi kimia antara kuning telur dan putihnya yang meninggalkan lapisan hijau di sekitar kuning telur. Lapisan itu adalah besi sulfida yang disebabkan oleh besi di kuning telur yang bereaksi dengan. Salah satu contoh reaksi kimia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penggabungan antara Coca-Cola dan Mentos. Di sana, terjadi sebuah reaksi kimia yang menghasilkan sebuah gas dan gelembung. Ledakan atau semburan bila Mentos dimasukkan ke dalam minuman bersoda, termasuk Coca-Cola, disebabkan oleh nukleasi gelembung gas karbon dioksida ini yang terlarut dari larutan soda. Dengan adanya Mentos atau katalis seperti garam, maka molekul karbon dioksida yang terlarut akan menggumpal lalu tertekan keluar dari larutan soda. Kemudian ada reaksi oksidasi, di mana dapat dilakukan dengan yang pertama, tuangkan beberapa tetes betadin ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian aduk dengan sendok atau pengaduk hingga merata. Kemudian masukkan vitamin C ke dalam gelas yang telah dicampur betadin. Lalu aduk kembali menggunakan sendok dan lihat perubahannya. Ketika larutan betadin dicampur dengan vitamin C, maka ion iodin akan bereaksi dengan asam askorbat pada vitamin C sehingga menyebabkan hilang warna, rasa dan baunya pada larutan tersebut.